Sementara itu, Kejaksaan Negeri Ngawi terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai 19 miliar rupiah. Sejumlah saksi terus dilakukan pemeriksaan termasuk Sekretaris DPRD Ngawi. Sejumlah saksi terus dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2022 sebesar 19 miliar rupiah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi. Selain memeriksa lembaga penerima hibah, hari ini Kejari Ngawi juga melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Ngawi, Joko Sumaryadi. Joko mengakui dipanggil sebagai saksi dari Yayan Dwi Murdianto yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyatakan jika yang bersangkutan bukan merupakan staf dari Sekretariat DPRD. Karena sesuai surat mutasi BKP SDM yang bersangkutan sejak 2020 telah dipindah ke Kecamatan Kendal. Selain itu, ia juga tidak mengetahui pasti dana hibah pokok pikiran yang diusulkan anggota DPRD karena semua masuk ke Bapeda. Tadi terkait apa aja Pak? Ada berapa pertanyaan? Ya, ini kami diundang sebagai saksi Saudara Yayan. Itu terkait masalah kasus yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Yang jelas sesuai dengan kapasitas kami, ini kami jelaskan terkait masalah proses usulan dari anggota, hanya sebatas usulan ya. Terkait untuk penganggarannya itu sudah mulai Bapeda dan seterusnya, dan sebagainya. Terkait Yayan ini bukan staf kami pada saat terjadi, karena dia sudah dimutasi ini ke kantor Kecamatan Kendal itu sejak bulan November 2020. Ya, padahal sesuai dengan surat dakwaannya ini terjadi kejadiannya pada tahun 2022. Sehingga kami tidak tahu lagi terkait keberadaannya dia dan apa yang dilakukan. Pak, tapi memang di tahun 2020 itu Yayan pindah ke staf Kecamatan Kendal? Iya, ini berdasarkan surat mutasi dari Badan Kepegawaian. Dan dasar itu saya membuat surat penghadapan ke Kecamatan Kendal. Yang 58 itu Pak, 58 hibah pokir usulan DPRD itu saya. Tadi. Tidak. Ya. Jadi seputar status Yayan waktu di sekretariat sampai pindah itu ya? Ya. Ya, kalau usulan kan kami hanya proses usulan awal, pokok-pokok pikiran itu aja. Untuk usulan penganggarannya nanti kan kita usulkan ke Bapeda, dan nanti kan dari Bapeda kan dan seterusnya kan dengan OPD dan seterusnya. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan kepada Ira Widayanti, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita, Desa Girikerto, Kecamatan Sine. Menyatakan dimintai keterangan sebagai saksi dana hibah yang kini ditangani Kejaksaan, ia mengaku sekolahnya menerima 20 juta rupiah untuk pembelian sarpras sekolah dan tidak ada pemotongan. TK mana? TK Dharma Wanita Girikerto. Girikerto. Ini dipanggil Kejaksaan. Dalam Jadi saksi Bapak. Terkait? Dana hibah. Hibah. Kalau di TK-nya dapat berapa kemarin? 20 juta. Digunakan untuk Pembelian sarpras sekolah. sarpras sekolah, APE kayak gitu juga. Tadi yang ditanyakan apa aja Mbak? Ya dapat info dari mana, terus penggunaannya apa, dapat potongan enggak. Tapi alhamdulillah di TK nggak ada potongan sama sekali. Ya karena dapatnya juga cuma 20 juta. Ya kalau mau dipotong ya, kok ya kan enggak ada dan digunakan sebagai untuk penggunaan sarpras sekolah. TK-nya itu apa Pak tadi? Dharma Wanita Girikerto. Oh, Dharma Wanita. Tahun 2002. Itu ini Mbak usulan dari Dewan atau seperti apa ya? Iya, kan teman juga istrinya Pak Dewan. Dikasih info. Istrinya Pak Dewan itu pesanan itu ya? Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto. Sementara, Kasipitsus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo membenarkan jika telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Sekretaris DPRD Ngawi. Khusus untuk Sekwan fokus pada status tersangka serta seputar pengusulan pokok pikiran pokir dana hibah tersebut, termasuk pada 58 usulan dari DPRD yang telah disepakati Bapeda. Eriksa menegaskan saat ini fokus dari dugaan korupsi dana hibah tersebut pada pungutan yang dilakukan tersangka, termasuk ada tidaknya mengarah ke oknum anggota DPRD, pihaknya belum bisa memastikan karena saat ini masih dilakukan pendalaman. 3 orang saksi
termasuk dari Sekwan itu. Ya, salah satunya tadi Sekwan. Oke. Materi pemeriksaan untuk Sekwan sendiri apa? Kami hanya menanyakan seputar mekanisme pengusulan pokok-pokok pikiran tersebut aja. Di 58 itu yang pokok pikiran kita. Ya, untuk usulannya sebenarnya banyak ya. Untuk pokir yang lolos dari Bapeda 58. Tapi ini memang untuk dana hibah yang dinas pendidikan ya seputar itu ya. Ya. Kalau status Yayan sendiri, kalau hasil dari verifikasi tadi seperti apa Pak? Dari Sekwan menyatakan tadi memang hanya sebentar saja sebagai staf di Sekwan. Kemudian tersangka dipindahkan ke Kecamatan Kendal. Ada yang mengarah ke mungkin anggota dewan dari perkembangan kasus dan sementara belum, tapi kami akan terus mendalami pemeriksaan ini, nanti akan kami eksposkan juga. Termasuk nanti upaya memeriksa salah satu anggota atau gimana? Belum, nanti masih kami. Sampai mengarah ke situ juga kemungkinan? Belum ada, belum. Pak, sebenarnya aliran dananya hanya sampai ke Yayan atau ada lagi gitu? Masih kami dalami, Mas. Diketahui, sejak Selasa lalu, Kejari telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai 19 miliar rupiah. Pendalaman kasus tersebut terus dilakukan oleh Kejaksaan Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi.